Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ngopi Pahit yang berbahagia, saudara sebangsa dan setanah air, apa kabar Anda semua hari ini? Semoga kesempatan kali ini kondisi dan keadaan kita, kepribadian kita lebih meningkat ke arah kedewasaan yang lebih baik ketimbang dahulu kita masih kanak-kanak. Karena memang sejatinya semakin bertambah usia kita, bertambah pula kedewasaan kita. Kedewasaan dapat kita artikan dengan kemampuan dalam melihat segala sesuatu dengan lebih arif, dengan lebih bijak, dan lebih dapat kita mengenali aspek-aspek yang memberikan maslahat dan manfaat ketimbang yang tidak ada kebaikannya. Semoga pendidikan yang kita kenyam sampai hari ini dapat menjadikan kita sebagai manusia yang tumbuh lebih dewasa. Sahabat Ngopi Pahit yang berbahagia, saudara sebangsa dan setanah air, dalam edisi kali ini kita akan ngomongin tentang istilah tarbiyah sebagai sebuah istilah yang pokok dan utama dalam dunia pendidikan. Sebenarnya para pakar pendidikan belum mendapati istilah tarbiyah untuk konotasi rangkaian atau proses pendidikan kecuali di pertengahan abad ke-20. Seperti yang pernah kita singgung dalam episode sebelumnya tentang rekomendasi yang dikeluarkan oleh Konferensi Pendidikan Islam yang pertama pada tahun 1977, di mana istilah pendidikan atau istilah yang dapat mewakili makna dari seluruh rangkaian proses pendidikan terwakili oleh 3 istilah utama, yaitu ta'lim, tarbiyah, dan ta'dib. Kita sudah membicarakan tentang istilah ta'lim dalam kesempatan sebelumnya, maka kali ini kita akan membicarakan tentang istilah tarbiyah. Sahabat Ngopi Pahit yang berbahagia, saudara sebangsa dan setanah air, meskipun demikian, sejatinya istilah tarbiyah ini sudah dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabbul Alamin saat Dia Subhanahu wa Ta'ala mengutus Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul, dan Dia Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kepada beliau Al-Quranul Karim melalui perantaran malaikat Jibril. Dan kita tahu bahwa di antara ayat-ayat Al-Quranul Karim ada yang berisikan tentang kisah-kisah dari umat-umat sebelum kita dengan nabi-nabi mereka. Salah satu kisah yang terbanyak yang diungkap dalam Al-Quranul Karim adalah tentang kisahnya Bani Israel. Dalam konteks ini kita akan melihat kisahnya Nabi Musa alaihissalam dengan Fir'aun, yang sejatinya istilah tarbiyah ini terungkap dalam dialog keduanya. Lebih lengkapnya kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini di surat Asy-Syu'ara ayat 16 sampai 19. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan, Fa'tiya Fir'auna faqula inna rasul rabbil alamin an arsil ma'ana bani Israel. Qala alam nurabbika fina walidan
walabista fina min umrika sinin wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta minal kafirin. Maka datanglah kamu berdua, wahai Musa dan Harun, kata Allah Subhanahu wa taala kepada keduanya, datanglah kamu berdua kepada Fir'aun dan katakanlah, sesungguhnya kami adalah rasul-rasul Rabb semesta alam. Lepaskanlah Bani Israel pergi bersama kami. Dia, Fir'aun, menjawab, bukankah kami telah mengasuhmu dalam lingkungan keluarga kami waktu engkau masih kanak-kanak, dan engkau tinggal bersama kami beberapa tahun dari usiamu. Dan engkau, hai Musa, telah melakukan kesalahan dari perbuatan-perbuatan yang telah engkau lakukan, dan engkau termasuk orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Sahabat Ngafi Pahit yang berbahagia, saudara sebangsa dan setanah air, dialog ini menceritakan kepada kita tentang penggunaan istilah at-tarbiyah. Di sana terungkap dengan ibarah atau ungkapan alam nurabbika fina walidan, bukankah kami telah mengasuhmu di antara lingkungan keluarga kami sewaktu kamu masih kecil. Demikian perkataan Fir'aun kepada Musa alaihissalam saat itu. Terjemahan yang populer dari kalimat nurabbika, kami mengasuhmu, berarti di sana kalimat tarbiyah mencakup makna pengasuhan, yang jika dirunut dalam akar kata bahasa Arab, maka tarbiyah ini paling tidak berasal dari 3 akar kata. Dia berasal dari kata roba yarbu, yang artinya adalah tumbuh dan berkembang. Kemudian berasal dari kata robiya yarba, yang artinya adalah bertambah. Kemudian dari kata rabba yarubbu, yang artinya adalah mengasuh, kemudian juga mengawasi, kemudian menguasai dan memelihara. Demikian pakar bahasa Arab menjelaskan kepada kita akar kata kalimat tarbiyah itu sendiri. Sementara dalam istilah para ulama, para pakar pendidikan, mengartikan bahwa tarbiyah artinya adalah insya'u syai' halan fahalan ila haddil kamal atau ila haddit tamam, menumbuhkan sesuatu secara perlahan-lahan hingga mencapai batas kesempurnaan. Dari definisi ini kita bisa memberikan beberapa unsur pengertiannya. Yang pertama, istilah tarbiyah itu mengandung unsur pemeliharaan, memelihara fitrah atau juga potensi ataupun bakat yang ada pada peserta didik. Karena untuk menumbuhkan berarti harus dipelihara terlebih dahulu. Maka yang kedua adalah proses menumbuh kembangkan fitrah tersebut atau potensi tersebut atau bakat tersebut. Kemudian yang ketiganya, di mana proses itu dilakukan secara syai'an fa syai'an atau halan fa halan, secara bertahap, perlahan-lahan, sedikit demi sedikit. Kemudian unsur yang berikutnya adalah ila haddil kamal au ila haddit tamam, hingga sampai batas kesempurnaannya atau puncak kedewasaannya.
Sehingga dalam proses itu dibutuhkan beberapa kriteria bagi seorang murabbi. Di antaranya adalah kesabaran, keuletan, termasuk juga kasih sayang, mencurahkan segenap daya dan upaya demi berkembangnya fitrah, potensi dan bakat yang dimiliki oleh peserta didiknya. Sahabat Ngopi Pahit yang berbahagia, saudara sebangsa dan setanah air, dalam hal ini, kalau sebahagian pakar pendidikan mencermati istilah tarbiyah hanya berlaku pada masa kanak-kanak, sehingga istilah tersebut tidak dapat mewakili proses pendidikan secara keseluruhan, karena ada proses selanjutnya setelah masa kanak-kanak itu sendiri. Maka boleh kita katakan justru proses pendidikan di masa kanak-kanak memiliki urgensinya tersendiri, karena kita tahu bahwa masa kanak-kanak atau yang disebut dengan early age, ya, atau juga masa usia dini, ya, dari perkembangan anak-anak itu merupakan golden age itu sendiri bagi mereka, yaitu masa kemasan pertumbuhan mereka. Anak-anak akan lebih cepat untuk tumbuh berkembang dalam berbagai aspek potensi dan bakatnya, fisiknya, kemudian juga aspek kognitifnya, kemudian juga nalarnya, kemudian aspek sosialnya misalnya, bahasanya, perilakunya, dan lain sebagainya. Dan banyak kita tahu dalam literatur keilmuan dalam agama kita, betapa Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW serta kitab-kitab para ulama-ulama kita memberikan perhatian penting terhadap pendidikan anak-anak. Sebagai contohnya adalah misalnya kita dapati dalam Al-Quranul Karim di mana Ibrahim SAW melakukan proses pendidikan kepada putranya Ismail dengan dialog-dialog yang memiliki atau terkandung di dalamnya unsur-unsur pendidikan yang sangat tinggi. Adanya kesabaran, adanya keteguhan dalam keimanan, keteguhan dalam keyakinan, kemudian rela untuk berkorban misalnya, dan lain sebagainya. Ini merupakan satu dialog tentang proses pendidikan yang sangat-sangat penting, ya, sejak dini nilai-nilai positif tersebut ditanamkan kepada anak-anak. Kemudian juga jika kita melihat kisahnya Luqman Al-Hakim ketika memberikan ujangannya kepada putranya, kepada anak-anaknya pun memiliki nilai-nilai pendidikan yang luar biasa. Ya, di samping itu misalnya dalam hadis-hadis Nabi SAW juga disebutkan bagaimana seringkali Nabi SAW melakukan pendidikan justru kepada anak-anak, kepada Ibnu Abbas misalnya, radhiyallahu anhu, bahkan sejak masa buayan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi SAW sudah mendoakannya. Doa termasuk bagian daripada proses pendidikan yang terpenting, yang sering kita remehkan, yang sering kita lupakan. Insyaallah dalam hal ini akan kita ulas dalam kesempatan berikutnya. Kemudian daripada itu juga banyak kitab-kitab para ulama-ulama memberikan perhatian penting terhadap pendidikan anak. Ya, seperti misalnya kitabnya Al-Imam Al-Ghazali, ya, Ayyuhal Walad misalnya, sangat terkenal, yang sangat populer, ya, di mana di sana jelas tergambar pentingnya pendidikan anak sejak usia dini. Demikian sahabat Ngopi Pahit yang berbahagia, saudara sebangsa dan setanah air, sehingga tidak boleh kita meremehkan pendidikan anak-anak ini. Ya, justru pendidikan di waktu kecil akan lebih kuat tertanam dan tertancap dalam benak dan sanubari si anak, untuk selanjutnya dia akan siap menerima pendidikan pada proses selanjutnya. Karenanya mari kita memperhatikan betul
tentang kebaikan pendidikan anak-anak kita. Terlepas apakah kita menggunakan istilah tarbiyah atau istilah ta'lim atau istilah adab, sejatinya semua itu merupakan satu rangkaian proses pendidikan yang saling terikat, yang saling mendukung satu dengan yang lainnya. Sebelum saya tutup, ya, kita ingat betul dan yakin betul bahwa tarbiyah ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai salah satu namanya yang khusus baginya dan miliknya Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Ar-Rabb, di mana maknanya adalah Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mutasarrif, Al-Mudabbir. Rabb artinya adalah pencipta, penguasa, kemudian pengatur yang mengurusi segala sesuatu di kerajaannya yang ada di langit dan di bumi. Maka cukuplah dikatakan memiliki nilai yang sangat tinggi istilah ini ketika dia dijadikan sebagai salah satu dari nama dan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita lebih bisa memperhatikan pendidikan anak-anak kita. Demikian sahabat Ngopi Pahit yang berbahagia, saudara sebangsa dan sanair, episode Ngopi Pahit kali ini. Silahkan Anda berikan ulasan-ulasan dalam kolom komentar yang ada di bawah ini. Jangan lewatkan pula episode menarik lainnya di kesempatan berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.